Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan laporan akhir penelitian internal kami. Saya Nur Jayadi dan juga anggota peneliti yaitu Putra Panji Respati dengan judul Interaksi Brand Reputation, Brand Awareness, Brand Image terhadap kepercayaan dan loyalitas donatur. Kemiskinan tetap menjadi permasalahan utama yang dihadapi oleh negara berkembang, di antaranya negara Indonesia. Oleh sebab itu, guna menyelesaikan permasalahan tersebut dapat membentuk lembaga yang memiliki program ekonomi sosial secara berkelanjutan. Salah satunya adalah lembaga nirlaba atau non-profit, berupa lembaga amil zakat atau LAS. Dengan semakin beragamnya lembaga amil zakat yang ada di Indonesia, berdampak pada tingkat persaingan yang begitu ketat dan kompetitif. Tentunya kondisi tersebut menjadi poin perhatian bagi lembaga amil zakat untuk segera menentukan strategi apa yang dirasa cukup efektif, serta menarik bagi donatur baru ataupun donatur lama mereka, supaya tidak berpindah ke lembaga amil zakat lainnya. Penelitian ini bertujuan mengetahui interaksi antara reputation, brand awareness, dan brand image terhadap kepercayaan dan loyalitas donatur. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner, baik offline maupun online, terhadap donatur Lazis XYZ, dengan pengukuran variabel menggunakan skala Likert mulai dari bobot 1 sampai 5. Teknik pengambilan sampel yang digunakan untuk memperoleh responden adalah convenience sampling, yaitu metode penarikan sampel dilakukan terus-menerus sampai didapatkan jumlah responden sesuai yang diisyaratkan oleh peneliti, yaitu 200 responden. Dalam penelitian ini, alat analisis yang digunakan menggunakan partial least square atau biasa kita sebut dengan PLS. Teknik pengolahan data yang pertama adalah menggunakan uji validitas. Pengukuran validitas konstruk dengan menggunakan software partial least square dapat menggunakan dua cara, yaitu dengan cara convergent validity dan discriminant validity. Yang pertama, pengukuran convergent validity, yaitu dengan cara melihat loading vektornya masing-masing indikator. Jika terdapat nilai loading vektor antara 0,5 sampai 0,6, maka indikator tersebut dinyatakan valid. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ghazali tahun 2014. Sedangkan pengukuran diskriminan validity dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai akar kuadrat average variance extracted atau biasa kita sebut dengan AV untuk setiap konstruk dengan korelasi antar konstruk lainnya dalam model. Model memiliki diskriminan validity yang cukup jika nilai akar AV untuk setiap konstruk lebih besar daripada nilai korelasi antar konstruk, sesuai yang disampaikan oleh Ghazali tahun 2014. Yang kedua adalah uji reliabilitas, di mana pengukuran reliabilitas konstruk dengan menggunakan software partial least square atau PLS dilakukan dengan cara melihat nilai output composite reliability dari masing-masing konstruk. Jika nilai output lebih besar dari 0,6 atau alfa lebih besar dari 0,6, maka konstruk tersebut dinyatakan reliable menurut Ghazali 2014. Berikut ini merupakan hasil eh, identitas responden mulai dari jenis kelamin, usia, pekerjaan, layanan yang digunakan sampai pada kurun waktu berdonasi. Ya, eh, baik itu pertama kali sampai kepada lebih dari 5 kali dalam proses pemberian donasi. Kemudian analisis deskriptif dari indikator 5 indikator rata-rata memiliki nilai 4,3 sampai dengan 4,4. Sehingga skor tersebut jika dikaitkan dalam interval penilaian maka termasuk ke dalam kategori sangat setuju. Hal ini mengindikasikan bahwa strategi merek yang diterapkan Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Lazis XYZ yang ada di Kabupaten Gresik dapat diterima oleh donatur mereka. Bahkan, dampak positif dari strategi tersebut membuat tingkat kepercayaan dan loyalitas donaturnya tetap terjaga, serta tidak menutup kemungkinan berpotensi meningkatkan karena para donatur akan mengajak atau merekomendasikan Lazis XYZ kepada orang lain untuk berdonasi.
Uji selanjutnya itu uji outer model melalui convergent validity. Bisa dilihat indikatornya mulai dari BR1 sampai pada L3. Berfokus pada tabel 5, maka dapat dikatakan keseluruhan indikator pernyataan telah valid. Valid karena nilai loadingnya di atas 0,5, sehingga karena convergent validity-nya telah memenuhi syarat. Kemudian uji outer model dengan menggunakan diskriminan validity dari 5 indikator AV dan juga AV kuadrat dapat dilihat dapat disimpulkan syarat diskriminan validity telah terpenuhi. Karena kenapa? Karena setiap variabel laten memiliki nilai akar AV yang lebih besar dari nilai korelasi antar konstrak. Uji selanjutnya itu uji outer model menggunakan composite reliability. Ya, dari indikator 5 indikator tersebut dapat dikatakan syarat reliability telah terpenuhi. Hal ini dikarenakan seluruh variabel laten memiliki nilai composite reliability di atas 0,5. Uji yang selanjutnya yaitu uji inner model dari 2 indikator, yaitu indikator kepercayaan dan juga indikator loyalitas. Eh, Didapatkan bahwa variabel kepercayaan donatur hanya mampu dijelaskan sebesar 0,704 atau 70,4% oleh variabel brand reputation, brand awareness, dan brand image. Sedangkan 29,6% dijelaskan oleh variabel lain di luar dari model struktural. Sedangkan variabel loyalitas donatur hanya mampu dijelaskan oleh variabel kepercayaan sebesar 0,744 atau kalau kita jadikan persentase menjadi 74,4%. Untuk sisanya sebesar 25,6% dijelaskan oleh variabel lain di luar dari model struktural yang kita buat. Dari uji hipotesis dapat kita lihat hipotesis pertama sampai hipotesis 4 ya menunjukkan bahwa pada H1 bernilai 2,216, H2 bernilai 2,691, H3 bernilai 3,235 dan H4 bernilai 28,336, di mana secara keseluruhan nilai T statistik lebih besar dari 1,96 pada alfa 5%. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa eh, hal sebelumnya menjelaskan bahwa keseluruhan hipotesis dapat diterima. Pada pokok pembahasan selanjutnya yaitu interaksi brand reputation terhadap kepercayaan, di mana penelitian ini memiliki tujuan yang pertama adalah untuk mengetahui bagaimana interaksi variabel brand reputation terhadap kepercayaan donatur. Jika memperhatikan tabel pengujian hipotesis, maka dapat diartikan bahwa hubungan antara variabel brand reputation terhadap kepercayaan memiliki nilai T statistik sebesar 2,216. Yang berarti bahwa kedua variabel tersebut terhadap interaksi dengan signifikan. Hasil penelitian kali ini sama dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ozakwe et al. 2020 dan Hen et al. 2015, di mana terdapat hubungan yang signifikan antara brand reputation terhadap kepercayaan. Pembahasan yang kedua yaitu interaksi brand awareness terhadap kepercayaan, di mana tujuan yang kedua dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana interaksi variabel brand awareness terhadap kepercayaan donatur. Jika memperhatikan tabel pengujian hipotesis, maka dapat diartikan bahwa hubungan antara variabel brand awareness terhadap kepercayaan memiliki nilai T statistik sebesar 2,691, yang artinya bahwa kedua variabel tersebut terdapat interaksi dengan signifikan. Hasil penelitian sekarang memiliki hasil yang sama dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ramadhania et al. 2020, yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara brand awareness terhadap kepercayaan. Pembahasan yang ketiga adalah interaksi brand image terhadap kepercayaan. Tujuan yang ketiga dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana interaksi variabel brand image terhadap kepercayaan donatur. Jika memperhatikan tabel pengujian hipotesis, maka dapat diartikan bahwa hubungan antara variabel brand image terhadap kepercayaan memiliki nilai T statistik sebesar 3,235, yang artinya bahwa kedua variabel tersebut terdapat interaksi dengan signifikan. Hasil penelitian ini memiliki hasil yang sama dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Song et al. 2019, di mana terdapat hubungan yang signifikan antara brand image terhadap kepercayaan.
Pembahasan yang terakhir yaitu interaksi kepercayaan terhadap loyalitas. Pada tujuan yang keempat dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana interaksi variabel kepercayaan terhadap loyalitas donatur. Jika memperhatikan tabel pengujian hipotesis, maka dapat diartikan bahwa hubungan antara variabel kepercayaan terhadap loyalitas memiliki nilai tes statistik sebesar 28,336 yang berarti bahwa kedua variabel tersebut terdapat interaksi dengan signifikan. Hasil penelitian ini memiliki hasil yang sama dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Islam et al. 2020 dan Özdemir et al. 2020. Dengan hasil terdapat hubungan yang signifikan antara kepercayaan terhadap loyalitas donatur. Kesimpulan yang dapat kami berikan dari penelitian ini adalah variabel brand reputation terhadap kepercayaan memiliki nilai T statistik sebesar 2,216 yang artinya terdapat interaksi dengan signifikan. Yang kedua adalah variabel brand awareness terhadap kepercayaan, di mana memiliki T statistik sebesar 2,691 yang berarti bahwa terdapat interaksi dengan signifikan. Yang ketiga adalah variabel brand image terhadap kepercayaan memiliki nilai T statistik besar 3,235, yang artinya terdapat interaksi dengan signifikan. Yang keempat yang terakhir adalah variabel kepercayaan terhadap loyalitas memiliki nilai T statistik sebesar 28,336 yang berarti bahwa kedua variabel tersebut terdapat interaksi dengan signifikan. Itu tadi apa yang saya sampaikan dari hasil penelitian kami dan kami telah melakukan publikasi terhadap Sinta 5. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.